Hai, selamat datang kembali di channel kesayangan kamu, Sobat Memo Viral. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke Amerika, yang saat ini menjadi negara adikuasa. Mengapa sih Amerika bisa menjadi negara yang maju meskipun setelah Perang Dunia? Dan bagaimana kebijakannya yang menuai kontroversi di dunia? Tonton terus video ini sampai selesai, yang pastinya akan seru dan menarik untuk dibahas. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng pemberitahuan, dan tentu saja tinggalkan jejak jempol ke atas. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Amerika Serikat merupakan sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian, sebuah distrik federal, 5 teritorial besar, dan berbagai kepulauan kecil. Amerika Serikat merupakan negara terluas keempat di dunia, menurut luas daratan dan perairan, di bawah Rusia, Kanada, serta RRC. Pemeringkatan tersebut bervariasi, tergantung dari apakah wilayah-wilayah yang dipersingkatakan oleh RRC dan India turut dihitung. Jika yang dihitung hanya luas daratan saja, maka Amerika Serikat menempati peringkat ketiga, di bawah Rusia dan Kanada, serta di atas RRC. Didorong oleh doktrin Manifest Destiny, di sepanjang abad ke-19, Amerika Serikat memulai ekspansi besar-besaran ke wilayah Amerika Utara lainnya, menyingkirkan penduduk asli, menduduki, serta membeli teritori-teritori baru, dan secara bertahap menjadikannya sebagai negara bagian yang baru. Perang Saudara yang meletus pada 1861 hingga 1865 mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, perekonomian nasional Amerika Serikat merupakan perekonomian termaju di dunia. Kemenangannya dalam Perang Spanyol Amerika dan Perang Dunia I semakin mempertegas status Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dunia. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya baru di dunia, menjadi negara pertama yang mengembangkan senjata nuklir, dan menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan atau PBB. Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Banyak dari kita yang mungkin sudah tahu kenapa negara maju ini banyak dibenci orang. Salah satu alasannya adalah karena Amerika terkadang suka membuat kebijakan yang merugikan negara lain. Selain itu, Amerika juga suka ikut campur urusan internal negara lain juga. Bahkan, di negaranya sendiri saja juga masih banyak kasus diskriminasi yang memakan korban sampai saat ini. Pertanyaan mengenai kebijakan Amerika Serikat yang dianggap merugikan negara lain dapat memiliki berbagai sudut pandang dan penilaian yang berbeda. Beberapa kebijakan Amerika Serikat dalam sejarah telah menjadi sumber ketegangan atau kritik dari negara-negara lain. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap kebijakan tersebut dapat bervariasi, tergantung pada perspektif dan konteks tertentu. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan Amerika Serikat yang mendapat kritik dunia. 1. Perang Irak 2003. Invasi Irak oleh Amerika Serikat dan sekutunya pada tahun 2003 untuk mencari senjata pemusnah massal yang tidak pernah ditemukan telah menimbulkan kontroversi dan kritik internasional. Beberapa negara dan pihak menganggap invasi ini sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. 2. Pembatalan Perjanjian Iklim Paris. Keputusan Presiden Donald Trump pada tahun 2017 untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris mendapat kritik dari berbagai negara dan organisasi internasional. Langkah ini dianggap sebagai mundur dari komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim. 3. Sanksi ekonomi. Amerika Serikat seringkali menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat tekanan politik terhadap negara-negara tertentu. Misalnya, sanksi terhadap Iran dan Rusia telah menimbulkan dampak ekonomi dan politik yang signifikan. 4. Kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi yang kontroversial, seperti pemisahan keluarga di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko, telah menarik perhatian dan kritik dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia. 5. NSA Surveillance Program. Pengungkapan oleh Edward Snowden mengenai program pengawasan global oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA pada tahun 2013 menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu dan mitra dagang seperti Uni Eropa.
Terlepas dari semua kontroversinya, Amerika Serikat tetap eksis menjadi negara yang maju dengan perekonomian terbesar di dunia. Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis campuran yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Menurut International Monetary Fund, PDB Amerika Serikat adalah 15,1 triliun US dollar atau sekitar 22% dari produk dunia bruto, dan dengan nilai pertukaran pasar hampir 19% dari total produk dunia bruto menurut keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKB. Jika dihitung sebagai negara tunggal, angka ini merupakan yang terbesar di dunia. PDB nasional Amerika Serikat hanya 5% lebih kecil dari total PDB Uni Eropa, yang jumlah populasinya 62% lebih banyak di antara negara-negara lainnya. Amerika Serikat menempati peringkat ke-9 di dunia menurut PDB nominal per kapita dan peringkat 6 menurut PDB atau KKB per kapita. Dolar Amerika Serikat adalah cadangan mata uang utama di dunia. Amerika Serikat memiliki salah satu ekonomi terbesar dan paling maju di dunia. Beberapa faktor yang telah menyumbang terhadap kemajuan ekonomi Amerika Serikat melibatkan berbagai sektor, inovasi, teknologi, kebijakan pemerintah, dan keunggulan dalam perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa aspek kemajuan ekonomi Amerika Serikat. 1. Inovasi dan teknologi. Amerika Serikat sering dikenal sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, Microsoft, dan Amazon berasal dari Amerika Serikat. Keberhasilan ini memacu pertumbuhan sektor teknologi dan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi. 2. Sistem keuangan dan pasar modal. Amerika Serikat memiliki sistem keuangan yang sangat canggih dan pasar modal yang kuat. Bursa saham seperti New York Stock Exchange atau NYSE dan Nasdaq menjadi pusat perdagangan global, menarik investor dari seluruh dunia. 3. Kebebasan ekonomi. Amerika Serikat dikenal karena menganut prinsip ekonomi pasar yang relatif bebas. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung inovasi, investasi, dan pertumbuhan sektor swasta. 4. Pendidikan tinggi. Amerika Serikat memiliki sistem pendidikan tinggi yang terkenal di seluruh dunia. Universitas-universitas seperti Harvard, MIT, dan Stanford mendukung penelitian dan inovasi, menghasilkan lulusan dan penemuan yang menggerakkan ekonomi. 5. Infrastruktur yang maju. Infrastruktur yang baik termasuk sistem transportasi yang efisien dan jaringan telekomunikasi yang canggih, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah aliran barang dan jasa. 6. Sumber daya alam dan energi. Amerika Serikat memiliki akses ke berbagai sumber daya alam dan energi, termasuk minyak, gas alam, dan batu bara. Produksi energi domestik yang tinggi membantu memastikan kemandirian energi. 7. Kepemimpinan dalam perdagangan internasional. Amerika Serikat merupakan salah satu pemimpin perdagangan internasional. Keterlibatan dalam organisasi perdagangan global dan kesepakatan perdagangan, serta dominasi dalam sektor keuangan dan teknologi memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi Amerika Serikat. 8. Ketahanan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang fleksibel dan dinamis mendukung mobilitas pekerja, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Meskipun Amerika Serikat memiliki keunggulan ekonomi yang signifikan, masih ada tantangan dan isu-isu, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, akses ke layanan kesehatan, dan perubahan iklim yang menjadi fokus perhatian. Perkembangan ekonomi Amerika Serikat terus berkembang, dan lingkungan global yang dinamis akan terus memainkan peran dalam arah pertumbuhannya. Demikian pembahasan video kali ini tentang negara Amerika yang bisa Mimin bagikan kali ini. Jangan lupa untuk berikan tanggapanmu di kolom komentar. Dan jika kamu menyukai konten ini, silakan berlangganan untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.